Nah sekarang bagaimana hukumnya melaknat para Habib? Bukan hanya mencaci maki tapi melaknat, hukumnya bagaimana? Melaknat orang kan tidak boleh. Tapi kalau melaknat Habib itu begini, orang kata Rasulullah, orang yang ngaku-ngaku leluhurnya padahal bukan leluhurnya, apa itu? Mengaku bapaknya mengaku orang lain sebagai bapaknya padahal bukan. Gitu. Membuat klaim nasab palsu, itu dilaknat Allah dan Rasulnya. Dan falyata bawak mak ngadau finar, dan cari tempat di neraka sendiri-sendiri. Nah, Allah dan Rasulnya melaknat para Habib. Betul loh. Nah, kalau ada makhluk Allah yang hari ini melaknat para Habib ya berarti taat kepada Allah dan Rasulnya dong. Kecuali Habib itu konteksnya melaknat Habib itu karena para Habib itu telah mendustakan, telah apa itu menipu soal nasab gitu loh. Mereka bukan jelas-jelas bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, terus saja masih mengaku masih apa itu cari-cari alasan untuk tetap menyatakan dirinya keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal bukan, padahal secara ilmiah bukan. Nah disinilah letaknya, bukan pada anunya ya, bukan pada yang lainnya ya, tapi pada bahwa mereka itu mengaku sebagai dzurriyyat Rasulullah SAW, padahal bukan, secara ilmiah sekarang terbukti bukan, padahal itu by design oleh Abu Bakar As-Sakron. So, dan Rasulullah sendiri yang bilang bahwa orang yang memalsukan nasab seperti itu dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah. Betul. Jadi kalau ada hari ini ada orang mencaci maki kan lebih ringan daripada melaknat ya. Para Habib itu ya sebenarnya malah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Salam Pancasila merdeka. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ada status yang ya, akhir zaman banyak orang mencaci maki Habib. Wah, seolah-olah itu gimana itu. Banyak orang mengkritik Habib ya. Yang bikin status gitu tentu saja kalangan Habib atau para budaknya. Mereka hendak membuat kita lupa bahwa para Habib sejak didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19, tepatnya setelah perang Diponegoro, mereka terus-menerus mencaci maki ulama-ulama pribumi, menyesat-nyesatkan di dalam rangka mengokohkan kolonialisme Belanda. Dan di sebagian dari anggota mereka dengan pendekatan persuasif juga masuk ke pribumi. Dan berkelanjutan terus sampai akhir-akhir ini semua ulama dicaci maki, semua tokoh bangsa dicaci maki, bahkan Presiden Jokowi juga dicaci maki, Gus Dur dicaci maki, Mu'assis NU dicaci maki, digoblok-goblokan dan lain-lain sebagainya. Pribumi juga dibilang seperti celengan gitu. Nah, arogansi-arogansi yang terus-menerus mereka produksi untuk merendahkan putra-putri bangsa Nusantara lainnya, termasuk juga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa, mereka juga mencaci maki. Mereka bilang begini dan begitu, katanya apa itu nggak ada Habib yang korupsi. Lah itu sih Said Agil Munawar itu Menteri Agama di zaman Megawati itu kan jelas dipidana gara-gara korupsi ratusan miliar dana abadi umat dan seterusnya gitu. Jadi dibolak-balikkan, memang ini kan terkait dengan temuan ilmiah yang menyatakan bahwa Habib Alwi itu ternyata secara ilmiah terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, baik dari segi kajian ilmu kitab nasab yang dilakukan Kiai Imaduddin, ya, Kiai Nur Ihya dan yang lain-lain, kajian filologi yang dilakukan Profesor Menachem Ali, maupun yang paling telak, yang paling qat'i, yang paling pasti adalah kajian hasil tes DNA di antara para Habib di seluruh dunia yang dilakukan oleh, terutama secara masif dilakukan oleh Mas Dr. Sugeng Sugiharto dari peneliti dari BRIN ya, yang mengungkapkan bahwa mereka haplogrupnya itu G2. Jadi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi keturunan suku Askenazi. Dan juga yang bilang keturunan
Himyar gitu. Kalau statement terakhir dari Mas Sugeng itu keturunan Himyar, suku yang masuk agama Yahudi, tapi bukan bukan Bani Israel, bukan keturunan Nabi Ibrahim. Jadi keturunan Nabi Ibrahim aja bukan, apalagi keturunan Rasulullah pasti lebih bukan. Dan apa itu? Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cara mereka menghindari dari fakta kebenaran ini adalah memframing, adalah apa yang jenenge playing victim dan lain-lain. Padahal selama inilah mereka banditnya, mereka lah penjahatnya, mereka lah perusaknya. Dan tentu ini kalau tidak merugikan masyarakat umum di kalangan bawah dan tidak membahayakan paham kebangsaan kita, saya tidak akan ambil pusing. Tapi karena ini terbukti sepanjang sejarah itu kelompok Habib itu membahayakan bangsaan kita, membahayakan dan merugikan masyarakat kecil, itu aja masalahnya. Dan bahwa ajaran-ajaran mereka yang mereka bawa dari leluhur mereka dari Yaman itu adalah talbisul haq bil batil, campur ada antara yang benar dan yang batil gitu. Dan terbukti membahayakan gitu, membahayakan kehidupan dan merusak, saya sebagai orang Islam itu merusak ajaran Islam gitu. Itu aja ya. Jadi waspadalah terhadap wali-wali palsu. Kalau di Injil itu kan ada ungkapan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Sekarang ini dalam konteks Habib ini waspadalah terhadap wali-wali palsu, yaitu para Habib yang ngaku wali. Itu salam Pancasila merdeka.